Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Suci Ramadhani, NIM E10511911067. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS dengan mata kuliah etika politik, yaitu tentang apa yang saya pahami tentang konsep dari etika politik dan etika politik Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu etika politik itu apa. Etika politik itu adalah praktik pemberian nilai terhadap tindakan politik dengan berlandaskan kepada etika. Etika sendiri itu sering disamakan dengan moral. Sebenarnya etika merupakan cabang dari filsafat yang di dalamnya mencakup filsafat moral. Sedangkan moral sendiri merupakan ajaran tentang perilaku baik dan buruk yang berperan sebagai panduan bertindak manusia. Sementara etika adalah cabang filsafat yang menyoroti, menganalisis, dan mengevaluasi ajaran-ajaran tersebut tanpa perlu mengajukan sendiri tentang ajaran yang baik atau ajaran yang buruk. Pengertian etika politik Pancasila secara sederhana itu tentang politiknya adalah suatu kegiatan untuk mencapai cita-cita yang berhubungan dengan kekuasaan. Pancasila yang diakui sebagai dasar negara, sebagai pedoman dan tolak ukur kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia. Harus dipahami yaitu dihayati dan diamalkan dalam tata kehidupan berpolitik. Etika politik Pancasila adalah suatu proses pengambilan keputusan dan kebijakan lainnya yang harus dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Karena Pancasila mempunyai nilai yang sangat fundamental sebagai dasar falsafah bangsa Indonesia sebagaimana itu yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan oleh karena itu, setiap warga negara dan penyelenggara negara harus mempelajari, memahami, menghayati, dan mengamalkan Pancasila dalam segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara maupun bermasyarakat. Karena Pancasila merupakan dalam etika itu berkaitan dengan berbagai masalah nilai, karena etika pada pokoknya membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan predikat nilai atau susila dan tidak susila, baik atau buruk. Sifat seseorang dikatakan susila atau bijak apabila ia melakukan kebijakan. Sebaliknya, seseorang dikatakan tidak susila apabila ia tidak melakukan kejahatan. Next, Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya itu merupakan suatu nilai luhur, merupakan sumber dari segala penjabaran moral, baik yang norma moral, norma hukum, maupun norma kenegaraan lainnya. Adapun nilai-nilai tersebut akan dijabarkan secara jelas sehingga dapat dijadikan sebagai suatu pedoman. Norma-norma tersebut meliputi yang pertama itu ada norma moral yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut baik maupun yang buruk. Norma hukum yaitu suatu sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jadi sila-sila Pancasila itu pada hakikatnya itu bukanlah merupakan suatu pedoman yang langsung bersifat normatif ataupun praktis, melainkan merupakan suatu sistem nilai-nilai etika yang harus dijabarkan lebih lanjut dalam norma-norma etika. Moral merupakan norma hukum dalam kehidupan kenegaraan maupun kebangsaan. Next, ada satu hal yang selama ini menjadi pertanyaan terkait dengan Pancasila ini. Apakah Pancasila itu benar-benar ada dalam diri bangsa ini yang sejak awal dirumuskan hingga sekarang ini disepakati sebagai pedoman peri kehidupan dan cara pandang bersama sebagai sebuah bangsa yang beraneka ragam, atau ia hanyalah sebuah slogan yang didengungkan sebagai sebuah pilihan-pilihan mengukuhkan keberadaan bangsa Indonesia hanya kala dibutuhkan, tak pernah benar-benar
menjadi pedoman hidup di bangsa ini. Dengan cara lainlah kita dapat melihat hal itu. Yang pertama, Pancasila ada sebagai pedoman bangsa setelah dirumuskan dan ditetapkan sebagai pedoman hidup bangsa ini. Yang kedua, Pancasila sebenarnya telah hadir dalam kelokalan bangsa ini yang kemudian disintetiskan dan dinyatakan sebagai sebuah pedoman hidup bersama oleh kelompok-kelompok lokal yang telah menyatu menjadi sebuah bangsa yang besar, yaitu bangsa Indonesia. Next, dalam pembagian cabang-cabang ilmu pengetahuan, etika adalah anak cabang dari filsafat. Masuk dalam kategori filsafat praktis, pembahasannya langsung mengarah kepada tindakan dan bagaimana manusia itu harus berbuat. Filsafat praktis bisa diupayakan untuk memberi pemahaman pada manusia dalam mengarahkan tindakannya. Begitulah etika sebagai bagian dari filsafat praktis. Kemudian etika masih dibagi lagi menjadi etika individu dan etika sosial. Manusia memang memiliki kedua dimensi itu, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki kewajiban-kewajibannya. Manusia memiliki kewajiban terhadap dirinya sendiri, kewajiban terhadap Tuhannya, dan terhadap wilayah-wilayah hidup mereka yang berkenaan dengan sisi individu. Sedangkan sebagai makhluk sosial, manusia diarahkan untuk mengatur hidup sesuai dengan garis kodratnya. Sedangkan sebagai makhluk sosial, berkenaan dengan nilai-nilai moral yang menentukan sikap dan tindakan antar manusia. Terakhir, sedangkan dimensi politik dalam etika politik di sini adalah dalam pengertiannya yang lebih luas, bukan hanya berkenaan dengan sistem kemasyarakatan atau hubungan antar manusia, melainkan juga menghubungkan kenegaraan, pemerintah yang menentukan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah yang tentang menyangkut berbagai hal tentang kepentingan publik, serta kegiatan-kegiatan lain dari berbagai lembaga-lembaga sosial, partai politik, dan organisasi keagamaan yang berkaitan langsung dengan kehidupan kemasyarakatan dan pemerintahan dengan batasan sesuai dengan konsep-konsep pemerintahan atau state, kekuasaan atau power, pengambilan keputusan atau decision making, pembagian atau distribution, dan alokasi atau allocation. Oke, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selamat malam semuanya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.